Perkenalkan, kami dari Seksi Bidang 8 Pembinaan Sastra dan Budaya. Gue Kayla. Dan gue Michelle. Nah, sebelumnya kita jelasin dulu gak sih apa sih itu Jul Talks dan kita bakal ngapain aja di Jul Talks? Nah, jadi Jul Talks adalah sebuah podcast yang membahas tentang seputar permasalahan sosial dengan berbagai topik, khususnya di kalangan remaja. Nah, pasti bakal seru banget nih untuk episode perdana kita dan episode-episode selanjutnya. Untuk episode pertama, di sini kita bakal ngebahas tentang soft skill. Kita sudah bersama Tiara. Hai Tiara, apa kabar? Hai guys, baik. Sebelumnya boleh kenalin diri dulu kali ya? Boleh. Perkenalkan, nama gue Antena Rizkyara Manikasari atau biasa dikenal sebagai Tiara. Dan di MPK OSIS ini gue menjabat sebagai Ketua MPK. Nah, kesibukannya lagi apa nih Tiara? Kesibukannya banyak sih, kebetulan banyak kayak sibuk bunda. Ya? Kesibukannya pasti belajar, terus ngurusin program kerja OSIS, terus kerja bareng sama kalian juga, terus les, gitu deh, menyiapkan masa depan. Keren, semangat ya. Daripada kita nunggu lama-lama atau basa-basinya terlalu lama, kita langsung masuk aja nggak sih ke pembahasan perdana kita, yaitu soft skill. Nah, dari Tiara sendiri nih, menurut lo itu soft skill itu apa sih? Soft skill tuh pastinya beda sama hard skill kali ya. Dan menurut gue sendiri itu soft skill merupakan sesuatu yang kita nggak bisa lihat secara kasat mata, apalagi kita kayak pegang dan tunjukin ke orang-orang dengan kayak bukti fisik gitu sih. Dan menurut gue itu soft skill tuh emang dari dalam diri sendiri, dan untuk membangunnya kita emang harus mau gitu, punya kemauan, dan kita nggak bisa untuk maksa untuk ngembangin soft skill kita sendiri. Jadi emang mungkin kayak kelihatan susah atau kayak mager gimana, tapi menurut gue sendiri soft skill itu penting banget buat kehidupan kita di masa mendatang. Kalau menurut kalian berdua gimana? Kalau menurut gue, benar kata Tiara tadi, soft skill itu datangnya dari diri kita sendiri dan tentunya harus terus diasah untuk terus berkembang soft skill itu. Nah, gue juga setuju banget sama apa yang dibilang Tiara dan Michelle. Nah, kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan kedua. Nah, biasanya nih, lu tuh kalau mau ngasah soft skill itu di mana? Oke. Kalau ngasah soft skill pasti tempatnya banyak kan. Kayak menurut gue juga ngasah soft skill itu nggak perlu di depan banyak orang, bareng-bareng atau gimana. Misalkan kita juga bisa ngelatih soft skill sendiri, misalkan dengan nonton YouTube, atau kita cari tahu nih apa sih soft skill yang kita pengen kembangin. Misalkan kita pengen ngasah soft skill time management, nah itu kita mulai cari-cari nih apa sih aplikasi yang bisa digunakan buat ngebantu kita nge-time management, misalkan pakai Google Calendar, Notion, atau lain-lainnya gitu. Terus selain kalau sendiri-sendiri kayak gitu, pastinya untuk ngelatih soft skill itu gue bakal milih untuk ikut organisasi. Contohnya ikut MPK OSIS atau organisasi di luar sana yang banyak kan di Instagram kayak organisasi lain-lainnya gitu sih. Kalau menurut gue banyak kok tempat buat ngembangin soft skill. Nah, bener banget. Alasan gue masuk OSIS dulu juga menurut gue untuk meningkatkan cara berkomunikasi yang mana adalah salah satu ngembangin soft skill juga. Kalau Kayla sendiri gimana? Nah, kalau menurut gue, kalau soft skill gue ngembanginnya ya sama sih kalau yang lebih sama Tiara sama Michelle, tapi di kelas juga apalagi kita bisa ngembangin soft skill public speaking kita. Nah, kayaknya kalau soft skill itu kita bisa dari sekarang juga nggak sih? Iya, kita ngobrol di sekitaran kita juga ada banyak. Di podcast kayak gini kan juga kita kan berarti kan kayak ngelatih cara kita ngomong atau menyuarakan pendapat gitu kan, termasuk cara ngembangin soft skill sendiri gitu sih. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong cara ngembangin, kita lanjut ke pertanyaan ketiga kita, yaitu bagaimana cara lu meningkatkan soft skill yang lu punya? Oke, cara untuk ngembangin soft skill itu sebenarnya susah sih, karena gue sendiri masih struggling sama kayak mager, capek, pengen tidur, pengen istirahat, atau kayak pengen nonton gimana. Tapi menurut gue sendiri cara untuk ngembangin itu pertama harus punya niat sama tekad yang kuat. Kayak misalkan gue mau ngembangin skill public speaking gue, berarti gue harus banyak-banyak nonton dan gue harus banyak-banyak ngobrol di depan orang. Terus gue juga untuk ngembangin tersebut, gue ngerasa gue harus punya target. Misalkan gue pengen punya leadership atau kepemimpinan yang baik, berarti gue harus
punya target nih dalam beberapa bulan ke depan gue harus mengurangi cara-cara gue, misalkan gue terlalu banyak ketawa-tawa harus kurang-kurangin, dan target tersebut harus gue capai biar soft skill gue itu berkembang. Nah kalau dari Kayla mungkin? Nah, gue setuju banget kalau misalkan kita tuh dari diri kita sendiri, sama kita harus percaya diri. Kita yakin kita bisa ngembangin soft skill itu. Kalau dari Misil gimana nih? Ya benar kata Tiara, kata Kayla. Jadi harus dimulai dari diri sendiri, punya niat, punya tujuan, punya tekad untuk ngembangin soft skill itu sendiri. Nah gue setuju juga sih, apalagi kalau misalkan kita lihat orang-orang di luar sana kayak aduh mereka keren banget gitu kan, misalkan mereka jago banget nih ngomongnya, terus kayak kok mereka bisa ya udah ikut organisasi tapi nilainya masih bagus di sekolah, terus mereka juga masih bisa main sama temen-temennya, terus kayak mereka percaya diri banget. Itu kayak gimana caranya, pasti kayak pengen gitu gak sih? Dan gue sih kadang ngerasa gue kayak minder juga pernah, tapi di samping itu juga gue kayak bakal memotivasi diri gue buat kayak gue harus bisa nih, dan gue harus terinspirasi atau terdorong dengan orang tersebut. Nah betul banget ya, jadi bukan karena nggak percaya diri terus kita insecure dan malah nggak berkembang, justru buat motivasi gitu untuk terus berkembang. Ya, dari gue juga kalau menurut lu nih, pas lagi kita mau ngembangin soft skill kan pasti kita kayak ngerasa kayak yang lu bilang tadi, insecure duluan lah atau apalah gitu. Nah kalau dari lu sulitnya selain itu gimana? Tadi kayaknya sempet kayak kebahas juga kan, kayak apa aja sih kesulitan gue sama ngembangin soft skill. Itu pastinya gue males gitu, orangnya mageran banget, dan kadang gue kayak juga ngerasa gue tuh pengen main karena gue capek, misalkan gue capek belajar mulu, atau enggak gue capek ngurusin inilah ngurusin itu. Tapi gue kayak ngerasa kayak kalau gue di sini doang ya gue nggak bakal berkembang juga gitu loh. Nanti kita kan masih SMA nih, gimana nanti di dunia kuliah atau nanti di dunia kerja, kita kan nggak ada yang tahu. Misalkan kalau perusahaan yang kita cari atau kita kayak dream job kita nih membutuhkan kita untuk memiliki soft skill kayak public speaking, time management gitu kan, ya kalau tiba-tiba dilatih juga nggak bakal bisa dong. Kita harus prepare dari sekarang. Terus selain rasa males atau mager gue, kadang tuh justru kesibukan yang gue miliki malah menghambat gue sendiri gitu sih. Kayak misalkan gue terlalu sibuk, jadi gue nggak punya waktu untuk nonton YouTube. Misalkan nonton YouTube kan untuk cari kayak referensi public speaking atau kayak tips and trick gitu-gitu kan, kayak ya susah jadinya nyari waktu kosong, jadi nggak bisa ngelatih juga. Terus selain itu mungkin kesulitan gue kadang ya itu sih, paling kayak belum percaya diri dan kayak takut aja gitu dijudge sama orang-orang luar. Kayak misalkan kayak apaan sih ini sok keren gitu kan, kayak Setuju takut gitu ya kalau mau ngembanginnya. Nanti misalkan gini, kayak gue punya tekad nih untuk ngembangin soft skill gue, tapi orang-orang yang ngeliat tuh kayak ini orang ngapain sih gitu kan, kayak jadi bikin apa ya, capek sendiri gitu loh ngebatinnya. Tapi itu pikiran sendiri sih, jadi bisa aja dikurang-kurangin, dan gue berharap banget gue bisa ngurangin pikiran gue yang negatif. Sama gue juga kadang suka mikir kalau misalkan kadang kan ada orang gitu, terus kita kayak udahlah dia aja, dia bisa, kayak kita kan kadang suka mikir kayak gitu kan. Terus kayak apalagi kalau misalnya buat time managementnya kayak antar bisa, walaupun itu tetap kita kerjain tapi kayak kita tunda-tunda mulu gitu loh. Terus jadi kayak ya gitu deh. Kalau dari misal gimana nih? Iya betul banget, dari menunda-menunda pekerjaan itu juga menghambat proses pengembangan soft skill kita ya. Jadi seharusnya kita udah bisa belajar tentang soft skill yang lain tapi malah ketunda mulu gitu kan. Setuju. Apalagi tadi yang Kayla bilang, kayak kita ngerasa kita nggak bisa karena kayak orang lain tuh bisa, jadi kita kayak insecure. Iya, jadi kayak aduh udah deh dia aja gitu kan. Jadi kita kayak nyerah duluan gitu. Padahal menurut gue ya jangan sering-sering gitu sih. Kalau kayak gitu kita juga nggak bakal nyoba, nggak bakal bisa nyoba, dan kita nggak bakal tahu rasanya yang sebenarnya gitu sih. Ya, seru banget nih pembicaraannya. Kita lanjut lagi tentang seberapa penting soft skill itu bagi lo. Oke. Dari awal kayak gue sempet nyebut kita nggak sih, kayak soft skill itu penting banget buat kehidupan kita di masa mendatang.
dan benar menurut gue itu penting banget. Kayak misalkan kayak kesehatan kan penting, nah soft skill itu tuh juga penting gitu loh. Jadi kayak sama kayak kesehatan, karena kalau misalkan kita punya hard skill kayak misalkan kita kuat bisa ngangkat barang atau apa-apa, tapi kita tuh nggak punya skill untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi misalkan kita bisa ngangkat barang tapi kita nggak bisa ngobrol sama orang yang minta tolong kita untuk ngangkat barang tersebut. Jadi sama aja gitu nggak sih, kayak hard skillnya tuh kayak nggak kepake atau kayak gimana gitu, pokoknya jadi kurang, iya kayak nggak lancar kan kerjanya atau gimana. Dan soft skill itu kan kayak ngaruh banget sama kehidupan sosial kita gitu ya, apalagi kalau misalkan iya sih pribadi orang-orang itu yang beda, dan kita juga nggak bisa maksain seseorang untuk berkembang atau nyamain dengan diri kita sendiri. Tapi setidaknya kalau misalkan kita memiliki kemauan untuk ngembangin soft skill yang kita punya itu sih kayaknya bakal lumayan berpengaruh juga ya. Dan pentingnya itu nanti di dunia kerja atau di dunia perkuliahan yang bakal kita lalui nanti, dari cerita kakak-kakak gue atau saudara-saudara gue, itu pastinya kita bakal ketemu sama orang-orang banyak ya, orang-orang banyak yang stranger atau kayak klien atau gimana gitu. Dan kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan benar, itu bisa aja jadi mispersepsi atau kayak malah konflik gitu kan sih. Benar. Kalau dari misal seberapa penting nih Sel? Menurut gue sama kayak Tiara, penting banget. Mungkin dari teman-teman banyak yang mikir kenapa bahas soft skill tuh dari sekarang, dari SMA, kan masih lama, belum juga lulus kuliah, belum juga masuk dunia kerja. Tapi menurut gue semakin cepat dipersiapkan semakin bagus juga nantinya, dan lo lebih siap untuk masuk ke dunia kerja gitu. Ya benar banget nih apa kata Misal sama Tiara. Kayaknya apa ya, kalau saat ini aja nih gue kayak takut salah ngomong gitu kan, kayak ya, takut banget salah ngomong atau kayak nanti menyinggung pihak-pihak lain. Cuman ini salah satu cara gue buat ngembangin soft skill gue, dan semoga teman-teman di luar sana yang nonton ini, mau dari teman-teman SMA Negeri 66 Jakarta atau teman-teman luar yang nonton podcast ini, Jol Talks, itu bisa terinspirasi untuk ngembangin podcastnya dan bisa sama-sama berkembang agar nanti kita dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Jadi intinya jangan takut melangkah, harus punya niat dari diri sendiri, punya tujuan untuk kedepannya, dan semangat untuk meraih itu semua. Oh ya, nanti setelah ini bakal ada topik-topik lain kan ya kalian tentang Ya, yang pastinya di Jil Talks nih kita kayak bakal seru banget untuk kedepannya. Dan gak kerasa nih kita udah di akhir pembicaraan tentang soft skill di episode pertama kita. Maka dari itu kita mengucapin makasih banget nih buat teman-teman yang udah luangin waktunya buat nonton episode perdana kita. Dan tentunya kita juga sangat berterima kasih sama Tiara yang udah ngeluangin waktunya untuk sharing-sharing mengenai soft skill. Ya, makasih juga ya guys. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menjawab. Gak apa-apa, menurut kita juga udah keren banget. Karena kita kan sama-sama belajar. Iya, jadi gak apa-apa. Nah, kami dari Seksi Bidang 8 Pembinaan Sastra dan Budaya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Jul Talks episode selanjutnya. Take a seat, listen, and discuss. Dadah!